Ada beberapa kejadian yang menurut gue tuh janggal gitu. Nembus, jadi Bang Halim posisinya dari duduk mau bangun, Iya, duduk mulai bangun, jalan dan merasa ditabrak. nabrak badan gue gitu. Cuma itu nggak ada orangnya, tapi berasa. Itu kenapa nggak berani ngomong langsung ketika kejadian? Nah kebetulan itu pas belokan, jadi pas dia udah belok duluan nggak kelihatan sama saya. Terus tiba-tiba dia teriak kenceng banget, nyebut nama saya. Halim. Oke, Sobat Morege, sekarang kembali lagi bareng sama gue Novi, juga dalam segmen kita cerita horor. Nah, kalau minggu kemarin atau sebelumnya kalian udah lihat video tentang cerita horor gue dengan narasumber sebelumnya di Gunung Lawu. Nah, sekarang kita kedatangan lagi narasumber yang gak kalah keren dari kemarin. Narasumber ini adalah pendaki yang udah beberapa kali naik gunung di berbagai Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ya halo Sobat Morege, gue Halim Sanjaya. Gue tinggal di Kota Bumi. Kegiatan gue sehari-hari sebagai kerja di konveksi lah, jadi gue ngurusin jadi gue ngurusin produksi di konveksi yang gue bangun sendiri gitu. Untuk masalah naik gunung ya udah beberapa gunung sih yang udah pernah gue daki di Jawa Barat dan Jawa Tengah khususnya ya. Kan udah beberapa kali naik gunung di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kira-kira ada nggak gunung yang dengan cerita yang paling berkesan? Kalau gunung cerita yang paling berkesan itu ada sih beberapa. Cuma yang paling nggak bisa gue lupain sampai sekarang tuh itu waktu pendakian gue di Slamet. Gunung Slamet? Iya, itu tahun 2016. Bulan Oktober itu gue naik ke Gunung Slamet sama beberapa temen gue. Kira-kira spill dikit dong, cerita apa? Ya di gunung itu gue awalnya sih biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa ya sebelum mendaki. Cuma ada beberapa kejadian yang menurut gue tuh janggal gitu. Jadi ada beberapa kejadian horor lah yang sempat gue alamin sama beberapa temen gue di sana gitu. Oke, kalau gitu nih, coba ceritain secara detail apa yang pertama kali Bang Halim rasain yang menurut Bang Halim tuh janggal. Nah, jadi kan gue nyampe base camp Bambangan itu sekitar jam 3 pagi. Nah itu kita istirahat dulu, bersih tidur, terus tidur cuma sebentar karena jam 5 atau setengah 6 itu kita udah bangun lagi, udah prepare, packing ulang untuk jalan dari base camp. Jalan dari base camp itu sekitar jam 8. Jam 8 pagi itu kita jalan, kita naik karena emang gue tipenya pendaki yang nggak pernah mau buru-buru ya kalau naik gunung, jadi santai ya. Akhirnya temen gue ini gue biarin duluan dan gue di belakang gitu biasanya. Nah, pas jalan tuh dari base camp ke pos 1 ke pos 2 itu masih nggak ada perasaan apa-apa lah ya. Nah terus pas dari pos 2 ke pos 3 ini gue sempat ketemu temen gue tuh. Akhirnya ketemu sama temen gue, dia lagi istirahat, terus kita jalan bareng tuh dari pos 3 mau ke pos 4. Pos 3 ke pos 4 kita jalan dan dia tuh ngerasa ada yang ngikutin di samping dia cuma jauh. Karena itu kan jalur, terus sananya ada hutan. Nah jadi
di hutan itu kayak ada yang lagi mantau kita gitu dari jauh. Nah itu dari awalnya tuh ada kejadian aneh tuh di situ. Jadi teman Bang Halim ini ngerasa kalau ada yang ngikutin. Iya. Berarti jarak dari yang dirasa mengikuti ini itu teman Bang Halim, terus sebelahnya atau di depannya? Depan jalur. Di samping Di samping jalur jalurnya. ya. Di samping Oke, jalur. jadi beriringan. Jadi beriringan jalannya. Udah gitu kan sebelah kanan itu banyak pohon. Jadi kayak ada yang mantau kita, ada yang ngintip gitulah dari balik pohon itu. Dan temen gue yang cewek ini sempet ngeliat kayak ada sosok hitam gitu. Hitam yang jadi jalannya tuh kayak bareng, hitam gede ya, persis kayak bentukannya tuh kayak hampir sama kayak gorila lah gitu modelnya. Oh gitu. Jadi emang temen Bang Halim ini benar-benar ngerasa gitu Iya. bahwa dia itu diikutin. Tapi Iya. pada saat ngerasa itu, kan kita pasti ada rasa takut ya kalau ngerasa kayak gitu. Nah, kira-kira temen Bang Halim ini bilang nggak pada saat itu ya? Pada saat itu dia sempat bilang sih, Oke. sempat bilang sama gua sama teman gua yang satu lagi tuh cowok, kita kayak diikutin nih gitu. Gue tadi ngeliat ada bayangan hitam di sebelah kanan kita gitu. Dia bilang itu kita cuma ya gue pada saat itu coba buat nenangin aja gitu. Jadi biar nggak takut semua. Jadi akhirnya ya udah jalan aja, udah nggak usah diperhatiin gitu. Udah akhirnya kita jalan. Terus gue jalan lagi ke pos 4. Nah di pos 4 ini kan gue sebelum naik gunung tuh sering riset dulu lah tentang gunung itu gitu. Jadi gue biar tahu nih pos 1 di mana, jaraknya berapa kan dari setiap pos. Jadi pas gue sampai pos 4 itu gue duduk. Ini kejadian janggal yang berikutnya ya, yang ini benar-benar gue alamin sendiri dan itu tuh sampai sekarang masih benar-benar ngebekas gitu. Gue nggak bisa lupa. Jadi gue istirahat. Karena temen gue yang tadi udah jalan duluan kan, dari pos 3 mereka jalan duluan, terus gue sempat jalan sekitar selang waktunya sekitar 20 menitan lah gue baru jalan lagi. Nah tadinya tuh gue pikir bakal bisa nyusul mereka nih. Nggak taunya mereka jalan lumayan cepet, jadi pas sampai pos 4 ini gue nggak ketemu orang sama sekali nggak ada orang. Nah di pos 4 ini kan dia pos Samarantu. Kalau yang gue riset, yang gue baca dari Google, katanya sih di situ mistisnya lumayan lah ya kan. Dan pas mau jalan lagi, gue bangun, ngadep ke arah jalur mau naik, itu gue kayak ada yang nabrak. Jadi kayak ada orang tuh nabrak badan gue gitu. Cuma itu nggak ada orangnya, tapi berasa kayak ketabrak gue. Jadi dia kayak nembus badan gue gitu. Nembus, jadi Bang Halim posisinya dari duduk mau bangun, Iya, duduk mulai bangun, jalan dan merasa ditabrak. Iya, merasa ditabrak. Itu gue ketabrak itu ya langsung merinding sih, gue merinding. Terus gue sempat nengok ke belakang, tadi siapa ya. Cuma pas gue nengok nggak ada orang karena emang di situ gue sendirian doang tuh, sepi banget. Itu udah gitu, udah gue jalan tuh. Gue jalan, udah gue nggak mau nginget-nginget yang tadi, tapi masih kepikiran. Jadi jalan tuh gue sambil mikirin siapa tadi ya, kira-kira apaan gitu, kok Nah nggak tapi ada gitu. posisinya waktu Bang Halim ngerasa ditabrak, itu kan jelas banget ya? Jelas banget itu. Itu gua kan jelas ngerasain. banget karena Bang Halim bilang kan tadi merasa ditabrak, jelas banget. Bahkan Bang Halim sendiri sampai kaget gitu kan. Nah itu pada saat itu sempet nggak nyariin siapa nih yang nabrak? Atau balik lagi ngelihat mencari orang itu siapa yang nabrak? Gue nggak nyariin sih, tapi cuma sempet nengok ke belakang aja. Siapa gitu kan. Dalam hati gue tuh, kalau emang makhluk halus, nongol kayak gitu ya kan. Maksudnya, gue pengen penasaran aja gitu, karena berasa banget ditabraknya itu berasa banget. Nah tapi setelah itu kan Bang Halim sendirian. Sendirian. Gak ada lagi pendaki lain berarti Nggak ada kan di pendaki situ. lain. Itu pos Samarantu. Iya, pos Samarantu. Nah, pos Samarantu kan tadi Bang Halim bilang terkenal mistisnya. Iya. Emang mistis apa aja yang udah Bang Halim tahu hasil riset dari Bang Halim sebelum naik?
Iya, kalau gue yang baca-baca itu kan kayak di Samarantu itu sering ada penampakan anak kecil, terus pokoknya banyak pendaki yang ngalamin hal mistis di situ. Karena yang gue baca itu pos Samarantu itu gerbangnya apa ya? Gerbang para makhluk halus yang ada di Gunung Slamet gitu. Oke. Nah, ketika udah selesai kan udah nengok nih, oh nggak ada orang nih gitu kan, udah dicari. Akhirnya memutuskan untuk jalan lagi kan, lanjut. Iya, jalan lagi. Ketika jalan lanjut itu ada lagi nggak hal yang mungkin berbeda dari sebelum merasa Bang Halim ditabrak sama hal itu? Setelah itu nggak ada hal yang aneh lagi, cuma semenjak gue ngalamin itu jadi berasa kayak berat aja gitu ngelangkahnya. Oke. Jadi apa ya, padahal badan nih fit gitu, badan enak, cuma kayaknya tuh berat banget, langkahnya tuh berat banget gitu. Sampai ke pos 5, ke pos 6, ke pos 7 tuh kayaknya berat banget. Jadi merasa lebih berat dari sebelumnya, padahal menurut Bang Halim kondisi fisik aman ya? Aman, kondisi Aman, fisik tapi aman. emang merasa berat aja gitu. Nah, setelah dari itu kan sendiri, Iya, terus ketemu lagi sama teman-teman itu di pos berapa? ketemu lagi tuh di pos 5. Kita istirahat semua, ketemu lagi di pos 5. Nah, itu ketemu sama temen gue 2 orang yang tadi gue jalan bareng sama dia, karena yang 2 orang lagi udah duluan bikin tenda di pos 7. Kita emang rencana ngecamp dari bawah itu, ngecampnya udah direncanain di pos 7. Tuh. Emang jumlah pos di Via Bambangan ya? Bambangan itu ada 9 pos. 9 Cuma kalau untuk idealnya itu yang kebanyakan pendaki itu ngecamp di pos 7. Atau enggak pos 5 kalau misalkan emang udah kemalaman, karena pos 5 itu deket sumber air. Setelah ketemu nih sama teman-teman Bang Halim di pos 5, lanjut lagi ke pos 7 Lanjut lagi berarti? kita langsung ke pos 7 karena di pos 6 kita nggak istirahat. Karena emang ngejar waktu kan, waktu itu udah sore kan, takutnya kemalaman di jalan kan, kita nggak enak juga kan kalau jalan malam. Karena kalau jalan malam kan biasanya lebih capek kan, kita rebutan oksigen sama tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Oke. Karena lebih ngap juga. Jadi ya udah akhirnya langsung ke pos 7 kita. Nah, berarti kan pos 7 udah ngecamp ya? Berarti pas Bang Halim datang itu posisi tenda udah berdiri dong? Tenda udah berdiri. Oke, karena kan tadi temennya udah ada yang duluan. Iya. Nah, pas di biasanya nih, kalau pendaki itu kan ngalamin lagi di tempat dia ngecamp. Ada nggak kira-kira dari kejadian di pos Samarantu itu? Kalau di tempat ngecamp itu kejadiannya malam paling cuma kayak, jadi tenda tuh kayak ada yang muterin, terus kita dengar suara padahal pendaki lain tuh posisinya jauh dari tempat tenda kita. Itu ada sih malamnya. Malam itu kebetulan ada kejadian rombongan pendaki tuh ada yang, karena sempat hujan, jadi rombongan pendaki tuh ada anggotanya yang kedinginan, hipo gitu kan. Hipotermia. Iya, itu rame, terus dibawa ke dalam shelter, udah diobatin, dikasih teh anget, udah selesai, udah abis itu kan hening lagi tuh, udah nggak ada rame-rame lagi, mungkin udah pada masuk tenda, udah pada tidur karena persiapan malamnya kan kita harus summit mau ke puncak Slamet. Nah, selain udah selesai nih di tenda, ada lagi nggak selain itu? Atau pas turun? Gimana pas turun? Kan kita selesai summit, kita turun. Turun itu sekitar jam 1, habis duhur lah tuh kita turun ke bawah, jalan sampai di antara pos 4 mau ke pos 3 kalau nggak salah. Jadi kan kita turun berlima, itu posisinya kan teman saya nih, si Fahmi ini di depan, baru saya, terus yang 2 cewek dan belakang cowok kan. Nah di belakang kita tuh ada rombongan lagi, saya lupa dari mana, itu ada 3 orang. Nah kita jalan bareng, terus antara pos
pos 4 mau ke pos 3 itu si Pahmi ini jalan duluan. Jaraknya tuh antara saya sama Pahmi itu sekitar 15 langkah lah jaraknya. Nah kebetulan itu pas belokan, jadi pas dia udah belok duluan nggak kelihatan ya sama saya. Terus tiba-tiba dia teriak kenceng banget nyebut nama saya. Halim. Dia teriak, saya lari dong waktu itu, denger dia teriak, saya lari. Teman saya yang belakang juga yang cowok tuh ikut lari juga ke depan. Nah pas saya nemuin tuh dia posisinya udah di jurang, udah telentang, jatuh. Dan untungnya tuh jurangnya nggak yang curam langsung jurang, jadi banyak semak-semak. Jadi dia sempat nyangkut di situ, di semak-semak itu. Dia jatuh, terus kita bangunin dia ini kan apa kayak orang ketakutan gitu, kayak orang ketakutan. Terus kita tenangin dulu, baru kita tanyain, lu kenapa? Gua mau kejatuhan batang kayu segede paha orang dewasa, batang kayunya. Dan dia nunjuk batangnya itu ada di depan. Oh jadi batang kayunya tuh beneran Ya, jatuh? batang kayunya beneran jatuh dari atas. Oke. Dan kita tuh sempat mikir, ini batang kayu apaan? Gede banget, begitu dari atas. Kalau misalkan emang pohon tumbang, itu kan panjang ya. Iya. Tapi ini cuma sekitar 45 cm lah panjangnya. Cuma diameternya gede gitu, segede paha orang dewasa. Kayak kayu potong gitu? Iya, kayak potongan kayu. Bukan dari kayu patah, Bukan. benar patah ranting Bukan, gitu? itu kayak potongan kayu. Jadi pas dia sih bilangnya dia pas jalan, terus langsung jatuh. Di depan dia? Di depan dia. Dan dia kaget kan waktu itu, kaget. Langsung dia jatuh ke jurang itu. Nah kejadian itu kan posisinya berarti Bang Halim sama teman Bang Halim doang nih? Ada yang lihat selain kelompok Bang Halim? Jadi rombongan yang belakang nih sempat nyamperin juga kan. Setelah bangunin dia, terus dia ngomong tadi ada kayu, terus dia tunjukin juga kan kayunya. Nah yang rombongan belakang ini ngomong ke rombongan kita. Tadi saya lihat ada bayangan hitam bang di atas pohon loncat kayak monyet gitu, kayak lutung warna hitam gitu. Tapi saya nggak jelas. Nah setelah dia ngelihat bayangan itu, baru temen saya itu teriak, baru temen gue tuh teriak tuh, si Pahmi itu teriak kalau dia mau kejatuhan kayu, gitu. Terus ya udah kita di situ udah coba buat istirahat dulu sebentar, terus kita kasih minum kan si Pahmi minum, kita ngeres dulu lumayan lama lah itu sekitar setengah jam kan. Terus kita sambil mikir juga tuh benda apaan tuh tadi kan yang di atas itu apa gitu. Tapi kayu itu beneran ada? Kayunya gitu, ada, kan? itu di depan kayunya. Nah pada saat itu nih pasti kan panik ya kan, panik, takut juga. Terus Panik, juga kan takut, ada pendaki yang emang melihat, walaupun dia bilangnya nggak jelas, hanya bayangan hitam yang loncat. Iya. Jadi kan bayangan hitam itu kan ketika loncat berbarengan sama teman Bang Halim yang teriak jatuh ke jurang itu kan? Oh iya betul. Jadi itu bareng tuh kejadiannya. Terus setelah itu jalan lagi. Setelah kejadian itu kita jadi jalannya tuh lebih hati-hati, jadi lebih rapet. Yang tadinya kita renggang nih jaraknya, kita jadi rapet tuh setelah kejadian itu karena takut kejadian kayak gitu lagi ya kan. Akhirnya jalan di pos 2, pas pos 2 mau turun ke pos 1 itu temen itu kan kejadiannya sekitar setengah 5 atau jam 5 lah gitu. Nah karena kita kemalaman turunnya kan sempet kena malam tuh, kemalaman di jalan. Jadi di antara pos 3 mau ke pos 2 itu teman sempat ada yang sakit lah, dia kan punya asma gitu. Jadi kita istirahat dulu di warung-warung. Jadi di Slamet itu di sekitaran pos 2 itu ada warung, dan kalau sore kan udah tutup tuh. Jadi kita pakai buat istirahat di situ. Kita istirahat, kita kasih minum obat, kita nenangin dulu tuh teman kita yang asma. Nah dia tuh sempet ngeliat ini bayangan putih di
jalur pendakian arah mau ke atas. Kan kita posisi udah di bawah tuh. Jadi dia ngelihat ke belakang. Di belakang. Iya, di belakang. Itu udah hampir gelap lah itu. Maghrib. Iya, udah sekitar maghrib. Dia ngelihat ada bayangan putih. Cuma waktu itu dia sempat bilang sih, itu ada pendaki bukan ya? Dia nunjuk ke arah itu. Cuma pas kita lihat ke belakang itu nggak ada apa-apa. Cuma jalur biasa aja. Iya, cuma jalur aja kosong gitu, nggak ada orang. Tapi dia bilang itu ada orang di situ, dia bilang itu. Terus mungkin pikiran kita tuh mungkin nih halusinasi kali, dia kan lagi nggak enak badan ya. Tapi dia tetap kekeh gitu kalau ngelihat orang ada di situ gitu. Dia ngelihat di situ. Kita tanya, siapa? Yang dilihat tuh apa? Itu ada pakai baju putih, dia bilang gitu. Udah sekitar setengah jam di situ, kita jalan turun ke bawah. Itu yang harusnya dari pos 2 ke base camp itu perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam, harusnya udah sampai base camp ya. Itu kita ngerasa lama banget. Jadi kayak diputerin di situ-situ aja gitu. Oh, jadi ngerasa diputerin jalannya. Iya. Jadi nggak maju-maju gitu ya, di situ-situ iya, aja. Jadi Itu kayaknya tuh di pos situ-situ berapa? aja. Itu kita mau turun dari pos 2 tadi, pos 2 ke base base camp. camp. Iya. Itu berarti kan udah gelap ya? Iya, itu udah gelap. malam. Posisi udah gelap. Nah, itu pas sadarnya kalau ngerasa diputerin itu gimana? Jadi temen yang cewek nih, dia tau-tau nyeletuk. Kita udah ngelewatin jalan ini nih tadi gitu. Kok lewat ini lagi, dia bilang gitu. Dia inget banget karena sampingnya tuh ada jalur sungai, terus sebelah kirinya tuh ada kebun warga. Jadi dia langsung nyeletuk gitu. Kok kayaknya kita lewat sini lagi, dia bilang gitu. Nah, kita yang lain juga ngerasa, iya kok kayaknya jauh banget ya mau turun ke base camp gitu. Padahal berangkat tuh kayaknya cepet, dari base camp ke pos 2 itu nggak lama gitu. Nah, pada saat temen Bang Halim ini peka ya, kalau ngerasa kalau diputerin gitu. Iya. Nah, terus untuk teman-teman yang lainnya gimana? Perasaannya waktu itu? Yang lainnya juga ngerasain, iya nih kita kayak nggak gerak-gerak gitu, kayak nggak jalan-jalan dari tadi ngelewatin ini mulu. Ya mereka sadar juga. Ada rasa takut di situ? Iya sempet takut juga sih, cuma kalau misalkan takut kan takut semua, jadinya nggak lucu kan, takut semua nggak ada yang nenangin gitu. Ya akhirnya ya beberapa teman ada yang ya udahlah kita jalan aja gitu, Bismillah, ntar juga ketemu tuh base camp gitu kan. Ya udah kita tetap jalan aja gitu. Itu ada kayaknya ngelewatin tempat itu tuh 2-3 kali. Jadi muter stuck di situ stuck aja, di situ dari pos aja. 2 ke base camp. Dari pos 2 ke base camp. Berarti total turun dari pos 7 ya tadi tempat Iya, dari camp pos 7. ke base camp berapa lama tuh? Itu kita kan turun sekitar jam 1, sampai base camp itu jam 8 kurang lebih. Sampai rombongan yang di belakang kita itu, yang tadi 3 orang, itu ketemu kita di base camp nggak lama setelah kita nyampe. Mereka juga kaget gitu, Bang baru nyampe? Iya nih baru nyampe. Lah tadi kan jauh jaraknya dari kita. Dia bilang, tadi kan yang habis temen abang mau kejatuhan kayu, abang kan jalan duluan tuh, kita masih istirahat. Kok nyampenya nggak jauh beda gitu. Terus ya udah saya jawabnya, iya bang tadi istirahatnya kelamaan, saya bilang gitu. Padahal kita ngerasain kalau diputerin aja di situ-situ aja gitu. Oh jadi pas yang ketemu pendaki itu ya, pas kejadian teman itu ketemu pendaki, pendaki itu juga baru nyampe sama-sama bareng berarti di base camp. Bareng sama-sama di base camp. Padahal pas kejadian yang kejatuhan kayu itu, pendaki yang ini tuh sempat jalan bareng kan, cuma di pos 3 itu mereka istirahat lama, kita jalan duluan. Dari itu jaraknya ada kurang lebih setengah jam sampai 1 jam lah. Mungkin baru mereka jalan gitu. Oke. Karena emang jauh. Pas sudah nyampe base camp, pasti kan semuanya mulai bercerita ya biasanya.
Nah itu ada ceritanya yang sama yang Bang Halim rasain, seperti tadi kan ngerasa ditabrak orang di jalur, terus temennya ngeliat orang pakai baju putih, ada yang ngerasa diikutin berbayang hitam seperti gorila gitu kan. Nah itu sama nggak ceritanya waktu udah di base camp? Waktu udah di base camp tuh kita akhirnya cerita-cerita tuh. Saya juga akhirnya nyeritain tuh, iya gue di pos 4 itu pas naik gue ditabrak kayak bayangan gitu, nabrak badan gue. Terus yang temen gue si Ervin ini dia bilang gue di pos 6 itu gue, karena dia sempat jalan sendiri juga tuh di pos 6. Di pos 6 tuh dia kayak berasa ada yang ngikutin gitu. Terus bawaan dia tuh jadi berat banget pos 6, karena emang pas mau nyampe ke pos 7 itu udah setengah 6 lah, kita udah sore banget gitu. Jadi dia sempat jalan dari perjalanan 6 ke 7 itu dia sempat jalan sendirian. Terus ya itu dia kayak berasa ada yang ngikutin. Terus sama bawaan dia tuh kayaknya berat banget gitu. Karena emang kita kalau pergi berlima itu kan sharing bawaan lebih gampang ya, lebih enteng gitu harusnya. Karena emang pembagian isi carrier tuh bener-bener di manage gitu, jadi biar nggak berat gitu. Nah itu dia ngerasa sangat berat banget, terus capek banget. Sama kayak yang gue alamin juga, gue jadi berat banget jalan gitu. Padahal carrier nggak berat-berat banget waktu itu. Badan juga fit ya? Iya, badan juga fit sih. Nah, kenapa sih kebanyakan pendaki gitu ya, kalau ngalamin hal yang janggal seperti Bang Halim itu, kenapa nggak berani ngomong langsung ketika kejadian? Kan biar valid gitu Bang kejadiannya, maksudnya lu ngerasain juga nggak gitu kan? Itu kan padahal validasi kan, jadi oh bukan gua doang nih yang ngerasain, lu juga. Nah kenapa sih baru berani ceritanya itu pas udah turun gitu? Kalau gue ya karena kalau menurut gue ya, karena kalau misalkan cerita di atas tuh, kalau gue sih takutnya kita cerita di tempat yang jadi tempat kejadian yang kita alamin gitu. Nah, gue takutnya nih namanya makhluk begituan kan mereka bisa ada di mana-mana. Pas cerita gue takutnya mereka denger nih malah makin menunjukkan eksistensinya dia nih. Jadi kayak wah gue diomongin nih. Sekalian aja lah gue tunjukin gue siapa gitu. Gue takutnya gitu sih. Iya sih ya. Takut ada kejadian-kejadian yang lain lah gitu, malah lebih parno nantinya. Jadi untuk menghindari teman-teman yang lain takut juga memiliki ketakutan yang sama gitu ya. Oke, makanya di keep. Nah, dari semua perjalanan selama di Slamet, dari naik sampai turun dengan cerita horornya gitu kan, ada lagi nggak sih kejadian yang sampai kayak teman Bang Halim tuh ngerasa gue kayaknya nggak bakalan lupa sih sama pendakian ini gitu? Kalau yang nggak bisa dilupain tuh ya trek jalur dari pos 9 Pelawangan sampai ke puncak. Puncak? Iya. Kenapa tuh? Karena dia kan treknya tuh semi jadi banyak pasir sama batu-batuan. Kan banyak orang bilang Slamet itu replikanya Semeru. Oke. Cuma kalau Semeru kan lebih berpasir. Iya. Nah kalau dia batuan itu, jadi agak lumayan berat lah naiknya. Itu sih capeknya. Di situ beratnya ya. Beratnya di nah situ. Untuk cerita horornya juga nggak akan bisa dilupain. Itu nggak bisa dilupain sih, karena selama naik gunung yang bener-bener ngalamin kejadian langsung gitu ya. Ini langsung gue alamin gitu. Jadi bukan temen gue yang lain ngalamin terus cerita. Ini langsung gue alamin ya di Slamet itu doang sih. Karena mengalaminya langsung, jelas, kerasa. Iya. Oke. Ini sih keren banget terus sih ya pengalamannya. Ngancem nyawa juga kan. Gue nggak bisa ngebayangin tuh kalau temen gue nggak ngindar, dia kena batang pohon itu kan gimana jadi. Yang loncat ke jurang itu ya. Oke, karena ceritanya ini menarik banget ya, gue juga sampai merinding. Maksudnya ngebayangin ketika gue ada di posisi itu, apakah gue akan bisa seperti lu gitu kan Bang, tetap tenang, stay tenang, terus jalan lagi, atau gue bakalan stuck di situ aja gitu. Karena emang cerita pendaki ini kan banyak banget kan. Ada juga tadi yang Bang Halim bilang kalau dia ngelihat anak kecil.
terus merasa di pos Samarantu ini ya, karena kan pos Selamat via Bambangan ini yang terkenal pos Samarantunya ya. Iya, pos Samarantu karena Iya. dia hawanya tuh kalau udah masuk Samarantu tuh lembab gitu. Lembab, terus dia kan lebih apa ya, lebih tertutup gitu ininya. Jadi nggak banyak sinar matahari masuk kalau di pos Samarantu. Udah gitu dia banyak batang-batang pohon yang tumbang, terus udah agak-agak lumutan gitu. Iya, karena juga kan pos Samarantu ini diyakini masyarakat sekitar itu gerbang jin ya, Iya, gerbang pintu masuk gerbangnya jin makhluk juga. halus yang ada di Slamet. Oke, pengalamannya keren banget. Terima kasih ya Bang Halim ya, udah mau berbagi pengalaman. Buat teman-teman juga, buat Sobat Morege di rumah, ini bisa jadi referensi atau bisa jadi kalian tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan bila dalam keadaan yang sama ya. Jadi terima kasih untuk Bang Halim atas waktunya, ceritanya, juga pengalamannya. Semoga kita semua dapat ngambil hikmahnya. Iya, iya. Terutama untuk pendaki-pendaki yang memang baru rencana mau ke Gunung Slamet, minimal kalian harus tahu apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Karena di masing-masing gunung itu kan punya syarat-syaratnya sendiri, Iya, ketentuan-ketentuannya, budayanya juga. Terima kasih ya Bang Halim sekali lagi. Terima kasih juga untuk Sobat Morege yang selalu setia nonton YouTube ini. Terima kasih juga untuk teman-teman atau Sobat Morege yang kemarin udah nonton videonya. Kan kita sebelumnya udah ada video Bang, horor di Gunung Merbabu, terus juga sama di Gunung Lawu. Nanti kita kasih lagi linknya, kita selipin buat teman-teman yang belum nonton. Dan jangan lupa di like, komen juga apa yang harus kita gali lagi, kritik dan sarannya juga. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Dadah Sobat Morege, sapa dulu dong, dadah. Sobat Morege.